Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya analisis gerak harmonik sederhana. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas ya terkait definisi dari GHS, pun juga besar-besaran yang ada di GHS. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail terkait persamaan dari gerak harmonik sederhana. Buat tahu bentuk persamaannya kayak gimana? Oke, kita akan menggunakan analogi dari gerak melingkar gitu. Jadi, bayangin aja ini merupakan lintasan dari benda yang akan kita diputar. Kemudian kita akan taruh nih layar di vertikal ini. Terus, kita letakkan senter nih di sini. Jika kita nyalakan senternya, maka akan terbentuk bayangan di posisi ini kan, yaitu di posisi titik setimbangnya. Kemudian, senter ini kita putar dengan kecepatan omega. Saat senternya ada di titik sini, maka bayangan terbentuk ada di titik ini nih. Kemudian kalau di sini, bayangannya akan di titik sini kan? Nah, dengan kata lain, seakan-akan bayangan ini bergerak dari titik setimbangnya ke atas. Terus, kalau senternya berada di bagian sebelah kiri, maka bentuk bayangannya ada di sini nih. Dan seterusnya. Alhasil, seakan-akan kita bisa tahu nih bahwa bayangannya bergerak dari titik setimbang ke atas, kemudian ke bawah lagi, dan balik lagi ke titik setimbangnya. Atau dengan kata lain, bayangannya melakukan gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Atau bayangan melakukan proses yang namanya getaran. Nah, kalau udah paham cerita tadi, sekarang kita analisis dua keadaan. Yaitu keadaan senter pada saat di titik setimbangnya dan pada saat senter berada di sini nih. Dimana kita tahu ya bahwa dari sini ke sini merupakan nilai dari simpangan maksimum atau amplitudo. Kemudian posisi bayangan di sini merupakan posisi dari simpangannya nih, yaitu Y. Kalau seandainya kita ambil garis lurus dari titik sini ke titik sini, ini merupakan jari-jari lingkarannya ya atau amplitudonya gitu. Terus kita ambil nih garis putus-putus sehingga ngebentuk segitiga siku-siku kayak gini. Di mana ini merupakan simpangannya dan ini merupakan nilai dari amplitudonya. Dan ini merupakan sudut yang ditempuh yaitu delta theta. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa tahu nih bahwa nilai dari sin delta theta yaitu apa? Y per A ya, atau sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Berarti nilai dari simpangannya yaitu Y sama dengan A sin delta theta atau sudut yang ditempuh. Berdasarkan konsep dari gerak melingkar, kita bisa gunakan nih bahwa sudut yang ditempuh untuk gerak melingkar beraturan nilainya ya omega dikali T gitu. Atau omega ini kalau kita uraikan nilainya yaitu 2πf, di mana F merupakan frekuensi ya. Nah, persamaan 2 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh yaitu Y sama dengan A sin 2πf dikali T. Oke, biar lebih detail, coba yuk kita tuliskan kembali nih persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan A sin 2πf dikali T tambah theta 0. Nah, di mana Y merupakan simpangannya, A adalah amplitudo, dan F merupakan frekuensi, serta T yaitu waktu. Dan theta 0 ini merupakan sudut fase awal. Apa sih sudut fase awal itu? Jadi, sederhananya gini. Sudut fase awal merupakan representasi dari kedudukan benda pada saat T sama dengan 0 sekon. Kalau seandainya benda pada saat T sama dengan 0 sekon berada di titik setimbangnya, maka sudut fasenya sama dengan 0. Tapi kalau seandainya tidak di posisi awalnya, maka sudut fasenya tidak sama dengan 0 gitu. Oke, gimana? Sampai sini udah mulai paham belum terkait persamaan simpangannya? Kalau udah paham, yuk lanjut kita akan analisis tentang yang namanya kecepatan getaran harmonik sederhana. Jadi, bayangin aja ada benda yang mula-mula berada di titik setimbangnya, yaitu di 0 nih. Kemudian benda ini bergetar. Dalam selang waktu delta T, benda ini berada di posisi 2 nih. Dengan menempuh simpangan yaitu delta Y. Nah, berdasarkan definisi dari kecepatan, yaitu kan perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Berarti untuk kecepatan getaran harmonik sederhana, kita bisa tuliskan nih, yaitu V sama dengan delta Y per delta T. Oleh karena nilai Y merupakan bentuk persamaan, kita bisa tuliskan nih, yaitu deltanya kita ubah menjadi D atau turunan.
dy per dt. Kalau kita turunin nilainya yaitu d a sin 2 pi ft tambah theta 0 terhadap fungsi waktunya, kita bisa peroleh nih, yaitu nilainya adalah a 2 pi f cos 2 pi ft tambah theta 0. Di mana 2 pi f ini merupakan kecepatan sudut ya. Berarti kalau kita sederhanain, persamaan kecepatannya yaitu V sama dengan A dikali omega dikali cos omega T tambah theta 0. Ini merupakan bentuk persamaan dari kecepatan getaran harmonik sederhana ya. Oke, berikutnya kita akan analisis yaitu percepatan getaran harmonik sederhana. Jadi misalkan gini ya, dalam selang waktu delta T terjadi perubahan kecepatan nih dari V1 menjadi V2. Nah, berdasarkan definisi percepatan, yaitu tentang perubahan kecepatan persatuan waktu, kita bisa tuliskan nih, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Lagi-lagi nih, karena V merupakan bentuk persamaan, maka deltanya kita akan ubah menjadi D, sehingga dV per dt. Kemudian kita masuk ke nilai V-nya, yaitu A omega cos omega T plus theta 0. Diturunkan terhadap fungsi waktunya. Sehingga diperoleh yaitu minus omega kuadrat dikalikan dengan A sin omega T tambah theta 0. Di mana A sin omega T tambah theta 0 ini merupakan bentuk simpangan ya. Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu percepatan nilainya sama dengan minus omega kuadrat dikalikan dengan persamaan simpangannya, yaitu Y. Oke deh, jadi kurang lebih itu sih terkait persamaan pada getaran harmonik sederhana. Mulai dari persamaan simpangannya, persamaan kecepatannya, dan persamaan percepatan getaran harmonik sederhana gitu. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah benda bermassa 1 kg dihubungkan oleh sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Jika pegas tersebut diregangkan sejauh 0,1 meter, pertanyaannya adalah berapakah frekuensi, sudut fase awal, kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon, dan percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Kalau kita gambarin keadaannya kurang lebih kayak gini nih. Bayangin aja ya, ada sebuah benda kemudian dihubungkan nih dengan pegas. Terus benda ini kita regangkan sejauh delta X sama dengan 0,1 meter. Di mana massa bendanya kan 1 kg. Kemudian nilai konstanta pegasnya yaitu 100 Newton per meter. Dari gambaran ini, kita bisa tahu ya ketika dilepaskan, benda akan berosilasi kan atau bergerak terhadap titik setimbangnya. Dari gambaran ini, saat benda berosilasi gitu ya, ketika percepatan ke arah kanan, maka gaya pegasnya akan berlawanan arah nih, yaitu ke arah kiri. Atau kita kenal sebagai gaya pemulih gitu. Jadi buat analisis geraknya kita bisa gunain konsep yang namanya hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nilai gaya bekerja cuma gaya pegas doang nih. Dan arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Berarti bernilai minus ya. Minus Fp sama dengan M dikali A. Kalau kita uraiin nilai gaya pegasnya yaitu kan minus K dikalikan dengan delta X ya. Sama dengan M. Kemudian percepatannya kita uraikan menggunakan percepatan getaran harmonik sederhana, yaitu minus omega kuadrat dikalikan dengan simpangannya, yaitu delta X. Tanda minus ini bisa kita coret nih karena sama di kedua ruas. Begitu juga pada variabel delta X, kita bisa coret. Yang tersisa itu apa? Yaitu omega kuadrat sama dengan K per M, konstanta pegas dikalikan dengan massa bendanya. Atau dengan kata lain nilai omeganya yaitu akar dari K per M. Nah, kalau omega ini kita uraikan menjadi 2πf, maka akan diperoleh kayak gini nih. Berarti nilai frekuensinya yaitu 1/2π akar dari K per M kan. Kalau kita masukkan nilainya, diperoleh yaitu 1/2 dikalikan dengan pi-nya bernilai 3,14 ya. Dikalikan akar dari nilai konstanta pegasnya yaitu 100 Newton per meter. Dibagi dengan massanya yaitu 1 kg. Sehingga diperoleh yaitu 10 dibagi dengan 6,28. Atau nilai frekuensinya sekitar 1,6 Hz. Oke deh, kita udah tahu nih nilai dari frekuensinya, yaitu 1,6 Hz. Oke, setelah tahu frekuensinya berapa, kita bisa tahu nih berapa sih nilai sudut fase awalnya dengan cara gini.
Pertama ya, bahwa nilai delta X ini, yaitu simpangan awalnya, merupakan simpangan maksimum. Nilainya adalah sama dengan amplitudo kan? Berarti bentuk persamaan simpangannya yaitu delta X sama dengan A sin 2πf dikali T tambah theta 0. Kemudian kita bisa masukkan nilainya nih. Delta X-nya sama dengan 0,1 meter. Sama dengan amplitudonya, yaitu sama ya, 0,1 meter nih. Kemudian dikalikan dengan sin 2π F-nya 1,6, T-nya atau waktunya sama dengan 0 sekon nih. Tambah theta 0. Nilai yang akan kita cari. 0,1 ini bisa kita coret ya. Sehingga yang tersisa yaitu 1 sama dengan sin theta 0. Sin berapa yang hasilnya adalah 1. Maka theta 0 ini kita bisa tuliskan yaitu arcus dari sin 1 sama dengan 90 derajat atau pi per 2 radian gitu. Berarti sudut fase awalnya adalah pi per 2 ya. Oke deh, kita udah tahu nih posisi sudut fase awalnya adalah pi per 2. Kemudian untuk mencari tahu kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon berapa, kita bisa guna ini yaitu persamaan dari kecepatannya yaitu V sama dengan amplitudo dikalikan dengan omega cos omega T tambah theta 0. Kemudian kalau kita uraikan nilai omeganya berapa, yaitu gini. A sama dengan 2πf cos 2πf dikali T tambah theta 0. Kemudian kita bisa masukkan nilainya, yaitu amplitudonya adalah 0,1 dikalikan dengan 2 dikali pi-nya, yaitu 3,14 dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 1,6. Cos 2pi dikali 1,6 dikali 1 tambah 0,5 pi. Sama dengan gini ya, nilai ini setara dengan 1 gitu. Kemudian dikalikan dengan cos 3,2 pi tambah 0,5 pi. Atau 1 dikali cos 3,7 pi, nilainya setara dengan 0,59 meter per sekon. Nah, ini merupakan kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke, kita juga udah tahu ya nilai kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Nah, berikutnya yang terakhir ya. Untuk tahu berapa nilai percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon, sama kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu persamaan percepatannya. A sama dengan minus amplitudo dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan sin 2πf T tambah theta 0. Omega ini kita bisa uraikan ya menjadi gini nih. Minus A 2πf kuadrat sin 2πf T tambah theta 0. Sama dengan amplitudonya kan bernilai 0,1 ya. 0,1 kurung buka 2 dikali 3,14 dikali frekuensinya yaitu 1,6 dikuadrat ini. Sin 2pi 1,6 dikali 1 tambah 0,5 pi. Diperoleh yaitu sekitar minus 10 sin 3,2 pi tambah 0,5 pi atau minus 10 sinus dari 3,7 pi. Nilai sinusnya yaitu sekitar minus 10 dikalikan dengan minus 0,81 nih. Berarti nilai dari percepatannya adalah sekitar 8,1 meter per sekon kuadrat gitu. Ini merupakan percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke deh, jadi kurang lebih gitu ya. Analisis terkait gerak harmonik sederhana berdasarkan bentuk persamaan geraknya. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!